Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Isnan. Hari ini kita akan belajar tutorial cara membuat soal di dalam Google Form. Mau tahu caranya? Oke, yang pertama kita buka Google Chrome atau mesin pencarian kita, bisa menggunakan Opera Mini atau UC atau Google. Yang penting itu adalah browser. Kemudian tampil seperti ini, kita bisa klik Google Drive. Sebelum membuat Google Form, kita harus mempunyai akun Google Drive. Kita enter, kemudian kita pilih akun Google Drive. Nah, ini adalah akun yang kami miliki. Contohnya, kita klik ini. Jika teman-teman belum mempunyai akun Google Drive, bisa membuat akun dulu dan menggunakan email Gmail. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian kita setelah memiliki tampilan seperti ini, tampilan Google Drive, kita bisa klik baru. Kemudian lainnya, kemudian Google Formulir, kita klik. Ini adalah tampilan awal dari Google Formulir. Kita bisa menambahkan judul di sini. Formulir tanpa judul kita ubah teks yang kita inginkan. Misalnya saya kepingin materi pelajaran seperti ini, soal IPA kelas 6. Kemudian kita langsung saja soalnya. Di sini bisa soal jawaban singkat atau paragraf yang membutuhkan jawaban panjang, kemudian pilihan ganda, kemudian kita bisa pilih kotak centang dan drop zone dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh saya ketikkan. Ketika ini kita langsung pilih opsinya. Misalnya kita langsung saja menjadi pilihannya A, perubahan tata nilai dan sikap. Dan tambahkan lagi B, oh maaf, ini bukan IPA tapi ini PS. Dan C, untuk menambahkan soal berikutnya kita bisa klik lambang kotak ini. Nah, ini bisa lipat gandakan dan kita ubah misalnya 2. Kita bisa melanjutkan, dan ini juga bisa kita hapus.
Oke, setelah ini jika kepingin ada halaman selanjutnya yang akan kita gunakan untuk sebagai soal uraian atau isian, kita bisa klik ini, kemudian ini adalah setelah bagian satu, yang ini bagian satu, dan ini adalah bagian yang kedua. Ini adalah uraian. Kita klik soal uraian misalnya, kemudian kita tambahkan, kemudian ini adalah soalnya, kita ini ubah menjadi jawaban singkat jika jawaban itu membutuhkan jawaban singkat, sedangkan jika membutuhkan jawaban yang panjang kita bisa klik paragraf. Nah, ini satu contoh jawaban singkat. Nah, seperti ini, kemudian kita tulis soalnya. Tambah lagi. Nah, satu contoh ini adalah soalnya, terdiri dari halaman depannya adalah soal uraian, sedangkan halaman yang kedua uraian, yang ini pilihan ganda, maaf. Kemudian misalnya di depan kita kepingin memberikan sebuah nama atau identitas dari yang siswa, kita bisa klik tambah ini hapus dulu, misalnya ini tambahkan bagian, kemudian bagian ini kita tarik ke atas, ke dengan cara soalnya kita yang pilihan ganda ini kita bisa drag ke bawah. Nah, ini kita tambahkan lagi, tambah, kemudian ini kita akan kasih jawaban singkat. Nah, ini nama peserta didik, misalkan kita ingin tambah lagi bisa. Nah, ini misalkan kelas. Di sini kita bisa kasih pilihan terdiri dari drop down atau pilihan ganda. Kita contohkan drop down. Ini kelas 1, kita klik satu saja, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Jika kepingin warnanya berbeda, berubah, ini adalah warna biru, kita bisa klik. Nah, ini temanya. Di sini ada terdiri dari warna-warna, kemudian warna latar belakang, kemudian gaya font. Warnanya terdiri dari beberapa ini, kemudian latar belakang sesuai dengan pilihannya, kemudian gaya font, ada pilihan dasar, dekoratif, formal, dan lucu. Nah, misalkan kita ubah warnanya, misalkan merah, nah ini akan berubah. Latar belakangnya kita bisa pilih antara ini 4 ini. Nah, ini juga berubah warna merah. Jika ini kita ubah jadi biru, latar belakangnya juga biru. Nah, birunya terdiri dari 4 ini, kita bisa klik. Oke, kemudian jika ingin menambahkan gambar atau header,
kita bisa klik ini header, pilih gambar. Nah, ini adalah gambar header yang sudah disiapkan oleh Google. Jadi kita bisa memilih gambar yang sudah disediakan di Google ini. Satu contoh ini, kita klik ini. Nah, sisipkan. Nah, seperti ini jadinya. Oh, warnanya berubah karena memang menyesuaikan gambar tersebut. Kita ganti warna hijau. Ini hijau. Nah, jika teman-teman ingin memberikan header punyanya sendiri, bisa. Contoh ini saya hapus. Kemudian kita mulai dari awal, pilih gambar, kemudian unggah. Nah, ini cari, kemudian kita cari gambar yang sudah teman-teman siapkan. Misalnya ini saya sudah siapkan di sini adalah ini logo dari saya. Ukurannya ini 2x10. Buka. Nah, kemudian selesai. Muncul seperti ini. Nah, warnanya menyesuaikan dengan gambar ini. Jika kepingin berubah, bisa klik yang misalkan saya pilih biru, kemudian ini, nah bisa seperti ini. Nah, ini kemudian sebelum mengirim, setelah selesai membuat soal Google Form ini, kita bisa mereviewnya atau pratinjau. Kita klik, kemudian ini hasilnya adalah tampilan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Nah, satu contoh ini, nah ini cuma hanya adalah halaman 1. Kemudian misalnya ini saya klik satu contoh ini ya, dan pilih ini drop down, kita kelas 6 misalnya, kemudian berikutnya. Nah, tampilannya seperti ini yang pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Kemudian misalkan saya jawab A, misalnya, kemudian kita berikutnya. Nah, setelah selesai kita jawab, kita bisa kirim ya, kita bisa kirim. Nah, ini kita kembali nah ini keluar. Nah, misalnya teman-teman menghendaki soal ini wajib dijawab, berarti kita klik dalam satu soal ini, kita aktifkan wajib dijawab. Jadi ketika peserta didik menghadapi soal ini, itu harus dijawab. Kalau tidak diaktifkan ya, tidak dijawab pun nggak masalah. Nah, ini wajib ya, wajib. Ini juga wajib, ini wajib. Misalnya kalau kita menghendaki wajib untuk dijawab, kalau nama juga paling wajib ini ya. Nah, kelasnya juga wajib. Nah, kita bertinjau lagi. Oke. Nah, selesai. Setelah itu kita langsung kirim. Bagaimana cara mengirimnya? Kita cari alamat yang bisa kita kirimkan di peserta didik yang pertama. Nah, kita klik kirim tadi, kemudian tampilan seperti ini, kita klik lambang seperti ini. Nah, ini adalah alamatnya yang kita bisa copy paste dan bisa kita kirimkan kepada siswa. Nah, ini alamatnya sangat panjang. Jika menghendaki alamat diperpendek, kita bisa centang ini perpendek URL. Nah, kemudian kita bisa salin. Nah, salin, kemudian kita kirimkan ke peserta didik. Nah, satu contoh ini misalnya saya akan menjawab, kita bisa peserta didik mengeklik Google, kemudian alamatnya di copy paste dan enter. Nah, ini
tampilannya seperti ini. Kemudian ini dijawab oleh Pak Isnan misalnya, kemudian kelasnya 6, berikutnya kemudian A, ini B, ini C, kemudian berikutnya, kemudian ini dijawab HGF misalnya, ini misalnya, kemudian kirim, ini selesai. Nah, berarti si Pak Isnan tadi sudah selesai mengerjakan soal ya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, bagaimana dengan Pak Isnan tadi? Hasilnya itu nanti munculnya di ini, responden. Nah, ini ada responden 1. Nah, kita klik coba ya, ini adalah hasilnya. Nah, kita bisa klik spreadsheet, buat baru, buat. Nah, ini adalah tanggapan adalah atau siswa yang sudah mengerjakan soal tadi. Nah, ini peserta jawabannya sudah ada dari nama peserta didik, kelas. Nah, jawaban pilihan ganda, kemudian jawaban uraian. Jadi itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.